sore. Selamat sore dok. Perkenalkan saya Ayu, dokter yang berjaga pada hari ini. Dengan Mbak siapa nih? Saya Alexa dok. Oke, Mbak Alexa, senang ketemu dengan Mbak Alexa hari ini. Mbak Alexa usianya berapa? Saya baru 24 tahun sih. 24 tahun. Berarti sekarang ini kegiatan sehari-harinya apa? Apakah bekerja atau masih kuliah? Saya mahasiswa sekarang. Oke, mahasiswa apa Mbak? Mahasiswa S2. S2. S2-nya sekarang jurusan apa? Saya di Magister Manajemen dok. Oke, lancar nggak sehari-hari kegiatannya? Kalau untuk kuliah, alhamdulillah lancar sih dok. Tapi kalau yang lain-lain ya biasa aja sih. Oke, baik. Semoga berjalan seperti biasanya ya Mbak ya. Ya sekarang Mbak ini kan datang ingin konselingnya. Oke, jadi nanti Mbak boleh ceritakan semuanya apa saja Mbak rasakan, mulai dari hal yang mengganggu sampai hal yang baru-baru terpikir juga boleh. Nanti saya akan jamin untuk kerahasiaannya sehingga apapun yang Mbak katakan saat ini itu hanya akan berhenti sampai di ruangan ini saja. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Alexa, sebelumnya Mbak ada masalah apa sehingga Mbak memutuskan untuk datang konseling? Gimana ya dok saya bilangnya? Kan saya ini dok, orang tuanya nggak ini namanya, nggak bisa dibilang udah nggak bersatu lagi. Nah terus itu tuh menyebabkan banyak hal berantakan dalam hidup saya. Ya sebenarnya harusnya saya tidak menyalahkan orang lain ya dok ya, tapi kan maksudnya faktor-faktor lain kan juga mempengaruhi apa yang akan saya lakukan gitu. Nah, dengan bertengkarnya orang tua saya di rumah, saya merasa tidak fokus gitu loh untuk mengerjakan hal-hal lain. Terus di sekolah juga, dulu waktu sekolah saya juga dibully dok. Nah itu membuat kepercayaan diri saya menurun. Saya merasa kayak kurang pede untuk berbuat banyak hal gitu. Terus juga karena orang tua saya sering bertengkar, saya jadi tidak percaya dengan orang lain gitu loh. Karena saya merasa orang lain itu bisa jadi sumber sakit hati kita, dan saya akhirnya menjauhkan diri dari banyak orang. Teman saya juga sedikit loh. Saya dibully dulu waktu sekolah juga, pasrah-pasrah aja gitu. Jadi saya merasa semakin lama semua hal ini semakin menumpuk dalam pikiran saya tuh. Saya merasa sangat tidak sanggup lagi. Oke, baik. Jadi Mbak Alexa, perasaan yang saat ini paling dirasakan itu seperti apa? Apakah marah atau sedih? Banyak sedihnya dok. Kenapa ya kok hidup ini sial banget gitu dok. Memang nggak ada hal yang bisa membuat bahagia gitu dalam hidup ini. Rasanya kayak sedih banget. Saya sampai bingung dok. Kalau begitu sebenarnya apa yang Mbak harapkan dari konseling saat ini? Karena saya awalnya nggak berharap apa-apa sih dok. Apa ya, kan ada orang, bukan orang sih, kayak saya nggak kenal banget karena ketemunya juga di internet gitu dok. Ada yang bilang coba cari pertolongan, curhat ke konseling dan segala macam gitu kan. Terus akhirnya udah saya coba, saya harapnya semoga saya bisa enggaknya melepaskan apa yang ada dalam pikiran saya gitu dok, biar nggak numpuk-numpuk banget gitu. Oke, Mbak Alexa, setelah tadi saya coba merangkum sedikit,
Jadi Mbak Alexa ini saat ini sedang merasa sangat sedih, merasa hidupnya sangat sial karena dulu orang tua tidak bersatu lagi, sehingga membuat banyak hal berantakan dalam hidupnya. Lalu juga saat masih sekolah dulu sempat dibully dan membuat rasa percaya diri menurun ya Mbak ya. Mbak Alexa, sebelumnya saya ikut bersedih dengan apa yang Mbak Alexa rasakan. Tapi selama ini berat untuk menahan semuanya sendiri, apalagi dalam keadaan tidak ada yang bisa Mbak percayai. Ya, terima kasih Mbak Alexa sudah memutuskan untuk datang dan memberanikan diri untuk bisa menceritakan semua ini ya. Mbak Alexa, sebelumnya dari semua masalah yang Mbak jabarkan tadi, apakah ada hal pertama yang ingin Mbak selesaikan terlebih dahulu terkait mungkin rasa percaya diri atau rasa ingin tidak percaya pada orang lain? Karena kan sekarang kan saya lagi kuliah ya dok ya, saya juga pengen berteman dok, kayak simpel punya teman yang bisa diajak ngapa-ngapain aja gitu. Itu dulu aja sih pengennya. Cuma kayak ya gitu kayak susah gitu saya nyari temennya, karena saya sendiri juga nggak percaya gitu sama diri sendiri, nggak percaya sama orang lain, merasa semua hal itu menyakitkan kayak gitu. Aduh, saya juga bingung. Kalau gitu mungkin saat ini kita coba dulu untuk menghilangkan sedikit rasa tidak percaya itu Mbak ya. Apa mungkin Mbak bersedia? Iya. Kalau gitu kita untuk saat ini kita akan melakukan 3 teknik. Yang pertama itu saya akan lakukan teknik konseling, di mana nanti kita akan melakukan yang namanya SPOT. Itu nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Lalu ada teknik psikoedukasi, di mana saya akan memberikan sedikit motivasi dan bimbingan untuk Mbak Alexa. Dan terakhir, setelah kita lakukan 2 teknik itu, kita akan melakukan teknik yang terakhir namanya penjaminan kembali atau reassurance, untuk menumbuhkan rasa percaya dalam diri Mbak Alexa. Apa Mbak bersedia? Sekarang Mbak Alexa, pertama ini kita lakukan teknik SPOT. Jadi konseling SPOT ini kita jabarkan satu-satu. S itu apa yang menjadi kekuatan Mbak, jadi strength. Lalu W itu weakness, yang Mbak rasa menjadi kelemahan dari diri Mbak. Lalu opportunity, yang merupakan sebuah kesempatan yang bisa muncul dari diri Mbak. Dan terakhir yaitu ancaman yang bisa dirasa menghancurkan semua yang Mbak punya. Oke, sudah paham? Paham. Jadi pertama kita mulai dulu dari yang S, range. Kira-kira menurut Mbak Alexa, apa yang menjadi kekuatan hal positif dari diri Mbak? Kurang tahu sih dok, karena selama ini saya merasa diri saya menganggap diri saya jelek. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelebihan saya. Apa mungkin ada yang dari kegiatan sehari-hari mungkin, apakah bagaimana Mbak selama ini menghadapi kegiatan kuliah? Apakah ada yang bisa menurut Mbak itu merupakan hal yang baik, yang positif? Nggak tahu juga, tapi sejauh ini sih saya kalau dijelasin sekali juga langsung ngerti gitu ya, mudah belajar gitu. Jadi Mbak ini termasuk orang yang cepat tanggap ya, yang mudah belajar. Selanjutnya, kalau dari weakness, kira-kira apa yang menurut Mbak kelemahan terbesar dari Mbak Alexa?
banyak dong, apa ya, kayak semua hidup ini tuh saya merasa saya nggak ada lebihnya gitu. Dalam hidup ini saya dalam melakukan kegiatan sehari-hari juga banyak kurangnya. Kalau misalnya Mbak bisa menyatakan satu hal yang paling besar, kira-kira apa Mbak? Saya penakut dong, kayak gitu, susah mulai duluan bicara sama orang. Oh. Selanjutnya mungkin opportunity, kira-kira apa kelebihan yang Mbak Alexa punya sehingga bisa menjadi membuka peluang untuk berbagai hal. Apa ya, saya tuh mungkin kayaknya saya bisa, karena saya cepat mengerti, kalau dijelasin saya bisa ngejelasin sama orang juga gitu. Oke, ini Mbak ada seperti kemampuan mengajar ya. Lalu terakhir untuk tracknya, kira-kira apa ancaman dari luar yang bisa menghancurkan semua kepercayaan yang Mbak punya? Nggak tahu sih dok, kayaknya semuanya ancaman gitu. Kayak kalau misalnya tiba-tiba saya teringat masa lalu gitu karena pernah dibully, terus kalau misalnya ada yang isengin saya, atau tiba-tiba nanti orang tua saya bertengkar lagi gitu kan dok, saya merasa tiba-tiba semua hal-hal kenangan buruk itu bangkit lagi. Jadi Mbak Alexa, setelah dijabarkan tadi satu persatu, kira-kira menurut Mbak Alexa apa yang bisa, satu hal yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Mbak saat ini, seperti untuk membangkitkan rasa percaya diri Mbak? Nggak tahu saya. Oke, dari yang tadi, dari S yang mudah belajar, dari O-nya yang Mbak punya rasa penakut yang besar, lalu dari O-nya itu Mbak punya kemampuan mengajar yang bagus, lalu dari T-nya ada pikiran masa lalu itu yang bisa memenuhi pikiran Mbak dan bikin semuanya menjadi gelap gitu. Apa ya, yang nggak tahu sih, dicoba membuka diri dulu tapi Itu bisa ya, nanti kita coba belajar untuk membuka diri, mungkin nanti bisa dipakai kemampuan mengajarkan kembali yang Mbak Alexa punya untuk membantu teman-teman. Oke, jadi ini sekarang kita pegang dulu ya kemampuan mengajar yang Mbak Alexa punya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik psikoedukasi, di mana ini saya akan memberikan sedikit mungkin kata-kata dengan motivasi, dan saya ajarkan caranya untuk relaksasi. Oke Mbak ya. Jadi Mbak Alexa ini setelah tadi kita berbincang-bincang dan kita dapatkan ternyata Mbak Alexa itu punya rasa takut dalam diri Mbak, dan juga rasa tidak percaya pada orang lain. Okay? Mungkin nanti saat misalnya kuliah kembali, lalu saat ada tugas atau ada di kelas, ada mungkin teman-teman yang tidak ada kesulitan memahami materi, mungkin Mbak bisa menggunakan kesempatan ini untuk membantu teman-teman, sehingga jadi kayak Mbak Alexa datang dan kayak
saya bisa bantu gitu, saya paham materi ini jadi saya bisa bantu kalian untuk memahaminya gitu. Lalu dari situ kita bisa mulai untuk membangun sebuah hubungan baik dengan orang lain. Oke, jadi Mbak, untuk saat ini mungkin ini adalah sebuah ujian yang diberikan kepada Mbak Alexa, tapi jangan khawatir dan tetap percaya karena kita itu tidak diberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Mbak Alexa mungkin dulu pernah mengalami hal yang lebih berat daripada yang saat ini mungkin. Ya waktu dibully itu juga aku merasa kayak hidup udah mau berakhir aja rasanya. Tapi sampai saat ini Mbak Alexa masih bisa bertahan kan ya Mbak? Semoga saja nanti sampai akhir Mbak Alexa tetap percaya untuk bahwa semua ini bisa terlewati dengan baik ya Mbak ya. Jadi sekarang kita akan melakukan teknik relaksasi untuk bisa meredakan rasa takut dan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri Mbak Alexa. Ini saya berikan teknik yang sederhana yaitu teknik pernapasan. Pertama mungkin kita coba bersama-sama ya Mbak ya. Pertama boleh tutup matanya, tutup mata, duduk dalam posisi yang nyaman, lalu tarik nafas dalam, pelan-pelan tarik nafas dalam, tahan, lalu lepaskan lagi. Kita coba lagi ya Mbak ya, tarik nafas perlahan, ditahan, lepaskan pelan-pelan. Jadi itu bisa dilakukan ketika misalnya Mbak mulai merasa takut atau cemas untuk menghadapi sesuatu ya Mbak ya. Itu untuk menenangkan diri kita. Kalau itu bisa Mbak Aisyah ulangi sendiri ya Mbak ya. Sudah paham kan caranya? Oke, berikutnya ini kita lakukan teknik terakhir yaitu penjaminan kembali atau reassurance. Nah di sini berhubung kita sudah melewati dua teknik yang tadi, sini teknik ini kita lakukan untuk memantapkan rasa percaya yang ada dalam diri Mbak Alexa. Jadi Mbak Alexa, untuk semua hal yang sudah Mbak Alexa alami sampai sejauh ini, itu walaupun itu membuat sedih, tapi percayalah bahwa hal itu yang membuat Mbak Alexa makin kuat sampai saat ini. Mbak Alexa harus bisa untuk tetap yakin bahwa suatu hari nanti pasti ada hal yang bisa membuat Mbak Alexa bisa percaya lagi pada diri sendiri, pada orang lain. Dulu Mbak Alexa suka ini nggak, suka lihat video-video singkat gitu mungkin? Ya. Ada nggak lewat video seperti yang menunjukkan kebaikan orang lain seperti itu Mbak? Ya, kadang-kadang ada sih. Nah, hal seperti itu bisa terjadi pada semua orang Mbak. Jadi tetap percaya bahwa suatu hari nanti Mbak Alexa bisa sembuh. Mungkin dalam waktu dekat ada kebaikan yang datang kepada Mbak Alexa, sehingga kita bisa percaya lagi bahwa dunia ini akan baik-baik saja, bahwa hidup Mbak Alexa kedepannya akan lebih baik. Gak apa-apa ya Mbak ya. Ini bisa kita ulangi sama-sama ya Mbak ya. Saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Boleh diulangi lagi Mbak? Saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Diulangi lagi Mbak? Saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Nah, nanti untuk teknik-teknik ini bisa diulangi ketika Mbak Alexa mulai merasa kayak tidak percaya, mulai ragu seperti itu ya. Baik Mbak Alexa, untuk saat ini setelah kita lakukan 3 teknik tadi, saat ini rasanya bagaimana Mbak?
ya, semoga bisa terus seperti ini ya Mbak ya, dan bisa terus membaik ke depannya. Oke Mbak Alexa, mungkin untuk saat ini yang bisa saya lakukan baru sejauh ini, tapi kita bisa lakukan lagi untuk pertemuan ulang untuk melihat bagaimana perkembangan Mbak Alexa. Itu mungkin kita jadwalkan sekitar 2 minggu lagi, bagaimana Mbak? Ya boleh. Oke baik, kalau gitu sampai ketemu nanti untuk 2 minggu lagi ya Mbak ya. Sehat terus Mbak Alexa. Terima kasih.